insight-nya, esensi dari kehidupan atau perilaku orang ini. Saya tidak mau menyebutkan nama karena saya tidak mau menjelek-jelekan orang tersebut. Mungkin orang tersebut sedang ada masalah atau gimana, kita nggak tahu ya. Tetapi kita mengambil hikmat dari Tuhan, insight-nya, pelajaran yang berharga. Ketika kita ada di jalan, biasanya di belakang mobil itu, satu, kita merasa paling hebat. Dua, mungkin kalau kendaraan kita paling bagus, merasa kendaraan kita paling fit, paling luar biasa, orang lain itu harus di bawah kita. Ketiga, kita merasa bahwa kita sudah jago nyetirnya, kita paling hebat, ya. Nah, ini yang saya namakan dengan arogansi dalam hidup ini. Ketika kita hidup di jalanan, berbicara di jalanan juga berbicara dalam kehidupan, perjalanan kehidupan kita di tengah dunia ini. Apa sih untungnya kita memelihara semuanya itu? Kita merasa paling hebat. Shalom Bapak Ibu Saudara, kita berjumpa kembali saat ini bersama dengan saya Buyung Kosaputra di channel CPS Television. Mari, bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, ayo dukung channel ini dengan klik tombol subscribe, lalu klik gambar loncengnya, aktifkan semua notifikasi supaya ketika saya mengupload video-video yang terbaru, maka Bapak Ibu Saudara dapat menerima notifikasinya. Belakangan ini berita viral yang mungkin kita dengar, kita lihat, kita baca di media sosial, di mana ketika ada seseorang yang mengendarai sebuah kendaraan, dia mengendarai mobil, lalu disalip oleh driver ojol atau driver online, ya, taksi online. Dia tidak suka, dia marah, dia turun, lalu dia maki-maki driver tersebut. Padahal mobilnya juga tidak lecet, tidak kecelakaan. Tapi dia turun, dia marah-marah, dia maki-maki, dia keluarin perkataan-perkataan kotor. Bahkan dia kembali ke mobilnya, dia mengambil senjata api, ya, untuk mengancam supaya dia kelihatannya gagah, dia kelihatannya hebat gitu kan. Lalu dia tidak hanya sebatas sampai di situ, karena emosinya masih tidak tertahan, dia keluar perkataan-perkataan kotor dan tangannya pun memukul kepala daripada driver tersebut. Ini yang saya lihat di tayangan viral tersebut. Melihat hal seperti ini, siapapun orangnya, terkadang kita ketika di jalanan juga suka seperti itu, terkadang terpancing untuk melakukan hal-hal seperti itu. Inilah cara-cara dunia yang harus kita sadari, Bapak Ibu Saudara. Dunia ini semakin jahat, dunia ini semakin dihimpit dengan berbagai macam masalah, problema hidup, dan keruwetan-keruwetan yang seperti benang kusut yang tidak tahu ujungnya mana dan sulit untuk diuraikan. Satu hal, peristiwa seperti ini bisa saja terjadi menimpa Bapak Ibu Saudara dan saya, entah kita sebagai si pelaku atau kita sebagai korban. Ada dua sisi di sini. Tetapi di sini mari kita mengambil insight-nya, esensi dari kehidupan atau perilaku orang ini. Saya tidak mau menyebutkan nama karena saya tidak mau menjelek-jelekan orang tersebut. Mungkin orang tersebut sedang ada masalah atau gimana, kita nggak tahu ya. Tetapi kita mengambil hikmat dari Tuhan, insight-nya, pelajaran yang berharga. Ketika kita ada di jalan, biasanya di belakang mobil itu, satu, kita merasa paling hebat. Dua, mungkin kalau kendaraan kita paling bagus, merasa kendaraan kita paling fit, paling luar biasa, orang lain itu harus di bawah kita. Ketiga, kita merasa bahwa kita sudah jago nyetirnya, kita paling hebat, ya. Nah, ini yang saya namakan dengan arogansi dalam hidup ini. Ketika kita hidup di jalanan, berbicara di jalanan juga berbicara dalam kehidupan, perjalanan kehidupan kita di tengah dunia ini. Apa sih untungnya kita memelihara semuanya itu? Kita merasa paling hebat.
Sehebat apapun kita, Bapak Ibu Saudara, ujung-ujungnya kita mati. Kita tinggalkan semua. Sebagus apapun mobil yang kita gunakan, ujung-ujungnya kita tinggalkan mobil tersebut. Sekuat apapun kita, walaupun kita dipuaskan dengan kita marah, dengan kita emosi, apa untungnya buat kita? Kita memuaskan emosi jiwa kita, bisa-bisa kita stroke, Bapak Ibu Saudara. Bisa-bisa kita darah tinggi. Nah, ini kita harus belajar di sini. Buat apa? Tapi kan Pak, sulit untuk mengatasi, apalagi sudah terbiasa hidup seperti ini. Jangan tunggu ada masalah. Seperti orang tersebut ketika sudah ditangkap, baru dia diem aja. Memasang wajahnya sudah tidak garang lagi. Kenapa pada saat dia melakukan itu dia garang? Merasa hebat, merasa bisa menang. Tetapi kenapa ketika ditangkap dia justru diem aja? Culun gitu kan? Jangan tunggu kita ditangkap oleh setan iblis di dalam hidup ini, baru kita menyadari dan kita bukan apa-apa dan kita baru bisa mengandalkan Tuhan. Jangan Bapak Ibu Saudara, terlambat kalau kita sampai di situ. Justru kalau kita merasakan seperti itu, kita melukai hati Tuhan. Ayo kita belajar Bapak Ibu Saudara. Di dalam setiap langkah hidupku, di setiap langkah jalan-jalan kita, perkataan kita, apa yang kita pikirkan, kita lihat. Ayo kita belajar semuanya untuk mendengarkan Tuhan. Kadang memang sih sulit kalau kita sudah terbiasa hidup dengan arogansi seperti itu. Tetapi bukan berarti tidak bisa berubah ya. Itu pasti bisa berubah. Caranya bagaimana? Ingat tadi satu pesan. Kita semua pasti mati. Kita semua pasti meninggalkan. Kita berapa lama sih hidup di dunia ini? Mau sepuas-puasnya paling juga 70 tahun. Habis itu kita tinggalkan. Dan kita sering sekali tidak memikirkan ada kehidupan setelah 70 tahun setelah kita mengembuskan nafas terakhir tersebut. Mari Bapak Ibu Saudara. Kalau kita yang jadi korban juga, ya kita harus belajar mengalah. Tidak ada salahnya mungkin kita benar. Ya udah mohon maaf. Kita belajar rendah hati. Kita belajar merendahkan hati kita. Ada nggak ruginya kita minta maaf walaupun kita tidak salah? Nggak ada ruginya Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita belajar di sini menggenapi firman Tuhan. Apabila pipi kanan kita ditampar, berikanlah pipi kiri kita. Ketika kita disakiti, ketika kita diperlakukan dengan tidak adil, mari kita belajar mengasihi dengan mohon ampun, mohon maaf. Walaupun kita tidak salah. Nggak apa-apa Bapak Ibu Saudara. Nggak rugi kan kita minta maaf. Apakah kita rugi? Tidak. Oh Pak, saya rugi karena harga diri saya direndah-rendahkan. Harga diri saya diinjak-injak. Mak, Bu, harga diri ibu, Bapak Ibu yang mana? Hidup kita sudah ditebus oleh kuasa darah Yesus dan kita sudah tidak punya hak lagi. Yang harusnya marah itu bukan kita. Yang harusnya marah itu Tuhan. Jadi kita harusnya bisa menjalani hidup ini dengan bijaksana bagaimana kita menyukakan, menyenangkan hati Tuhan dalam kehidupan ini. Nah, peristiwa ini memberikan pelajaran kepada kita, baik kita nanti mungkin sebagai si pelaku atau kita sebagai korban, tetapi di dalam dua sisi ini kita belajar. Ayo kita belajar merendahkan hati kita, belajar hidup bijaksana, belajar hidup menghargai orang lain, belajar hidup dengan kasih Tuhan. Dimanapun kita berada, ayo kita belajar hidup dengan kasih Tuhan. Melihat orang lain, penderitaan orang lain, kesulitan orang lain, kita belajar hidup dengan kasih Tuhan. Mari, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita pasti pernah mengalami hal seperti ini. Siapapun kita, baik mungkin, oh Pak saya tidak naik mobil, saya naik sepeda motor, ya bisa saja. Oh saya naik angkutan umum, bisa saja di angkutan umum. Bahkan hal ini bisa terjadi, arogansi kehidupan ini bisa terjadi, bukan hanya di kalangan jemaat saja. Terkadang di dalam kalangan aktivis merasa karena dia pakai jas, dia merasa arogan, merasa paling hebat. Bahkan bukan aktivis, majelis gereja pun, penatua gereja pun banyak yang seperti ini. Yang lebih parah lagi, pendeta, gembala, arogan. Nah ini, hati-hati. Ketika kita arogan seperti itu, kita sedang merendahkan Tuhan. Kita sedang menginjak-injak Tuhan. Kita sedang melecehkan Tuhan. Ingat Bapak Ibu Saudara, kita melecehkan Tuhan, katanya kita sudah ditebus. Kalau kita sudah ditebus, hidup kita bukan milik kita lagi. Jadi seharusnya yang berhak itu adalah Tuhan. Kita tidak berhak bersuara, kita tidak berhak membela diri, kita tidak berhak untuk melakukan apapun yang melukai hati Tuhan.
Mungkin kita diperlakukan dengan tidak adil, tapi coba lihat apakah Tuhan bertindak. Kalau Tuhan mau bertindak saat kita diperlakukan dengan tidak adil, Tuhan punya cara. Bisa nggak Tuhan bungkam orang tersebut, mulutnya langsung menyong, bisa nggak? Bisa. Tapi kalau Tuhan tidak lakukan, kenapa harus kita yang memukul orang lain, menghina orang lain, menekan orang lain? Nah, hati-hati. Di dalam hidup kita, dimanapun kita berada, posisi apapun, jabatan apapun, di sini tidak memandang bulu baik itu orang biasa, jemaat, atau aktivis, majelis, penatua, pendeta, atau gembala sekalipun. Kalau kita mengamati, sering sekali kita melakukan arogansi dalam kehidupan ini. Tetapi ketika kita lakukan itu, kita nggak pernah sadar kalau kita arogan. Kita tidak pernah sadar kalau kita merasa paling hebat, merasa paling benar. Dan kita berusaha menekan orang lain, berusaha menjelekkan orang lain, berusaha menjatuhkan orang lain dengan kekuatan kita, dengan power kita. Hati-hati. Tuhan tidak buta dan Tuhan tidak tuli. Tetapi ada waktunya pengadilan Tuhan itu akan tiba. Mari Bapak Ibu Saudara, kalau kita sebagai korban, Bapak Ibu Saudara sebagai korban, mungkin belajarlah rendah hati. Minta Tuhan beri kekuatan, penghiburan melalui Allah Roh Kudus yang memampukan kita setiap hari. Ingat, kita semua pasti mati. Kita semua pasti akan meninggalkan dunia ini. Kekayaan kita sehebat apapun, sebanyak apapun, semua itu pasti akan kita tinggalkan. Kewibawaan kita, kehormatan kita, harga diri kita, semua itu akan kita tinggalkan. Mari kita hanya mengenakan harga diri Tuhan. Kita mengenakan pribadi Tuhan. Kita mengenakan karakter Tuhan di dalam kehidupan ini. Supaya kita siap ketika masuk nanti di langit yang baru dan bumi yang baru, di surga yang kekal. Saat kita berdiri di takhta pengadilan Tuhan, maka kita kuat berdiri untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat saat kita hidup di muka bumi. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin masih bergumul dalam hal ini, berjuanglah. Kita pasti bisa, kita pasti menang, kita pasti bisa melewatinya dengan cara Tuhan. Carilah keinginan Tuhan, carilah kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Mari bagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati, ayo jangan biarkan berkat rohani ini berhenti di tangan kita. Tetapi mari kita belajar memberkati orang lain dengan share konten video ini. Siapa tahu ada orang-orang yang membutuhkan, mereka juga bisa diberkati, dikuatkan, dihibur, dan mereka mencari pengharapan hanya pada Tuhan saja. Mari bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, ayo jangan lupa klik tombol subscribe, klik gambar loncengnya, aktifkan semua notifikasi supaya bisa menerima pemberitahuan ketika ada video-video yang terbaru yang saya upload. Bagi Bapak Ibu yang diberkati, boleh tinggalkan like. Silahkan kalau ada pertanyaan, ada komentar, tanggapan, silahkan tulis di kolom komentar. Tuhan memberkati. Salam transformasi.